Salam, selamat beraktivitas, dan kepada semua saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, dimanapun saudaraku ada, baik Anda ada di rumah, di perjalanan, atau di mana saja. Saya ucapkan selamat menjelang memperingati, mengingat kembali bagaimana karya Tuhan kita Yeshua HaMashiach di kayu salib. Tema hari ini adalah karya salib HaMashiach atau karya salib Kristus. Saudara dalam Tuhan, tidak ada keselamatan, tidak ada kelepasan, pengampunan tanpa karya salib Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Ada 3 hal dalam hal ini. Pertama dikatakan dalam Efesus 1 sampai ayat 3. Dikatakan bahwa dulu tidak masuk bilangan keluarga Elohim, karena dulu kita juga ikut berbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Katakan di sana, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa kamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu juga kami semua juga terhitung di dalam mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dihukai sama seperti mereka yang lain. Itu kata Paulus kepada jemaat di Efesus. Nah, saudara dalam Tuhan, itulah karya yang sangat luar biasa oleh kasih kemurahan-Nya. Kita dibenarkan bukan karena kita sedang karena dalam keadaan benar, tapi kita dibenarkan saat kita masih dalam dosa. Di dalam Roma 5 ini. Saudara dalam Tuhan, yang kedua, oleh salib kita diperdamaikan. Dikatakan di dalam 2 Efesus ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di antara satu tubuh dengan Elohim oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Saudara, luar biasa. Yang dulunya, yang jauh, yang dekat, tidak boleh ada persekutuan. Yaitu khususnya bagi orang-orang bangsa Israel dengan orang-orang di luar Israel. Tapi oleh salibnya kita dipersatukan dan dipersekutukan. Sehingga tidak ada lagi perbedaan. Baik itu orang Yunani, orang Yahudi, orang terpelajar, baik orang-orang yang tidak terpelajar. Kata Rasul Paulus di dalam Roma 1 ayat 14-15 itu. Saudara dalam Tuhan, itulah karya salib yang harus kita syukuri, saudara. Yang seharusnya kita di mana posisi kita? Dikatakan dalam Yesaya 59 ayat 2. Kita sudah terpisah jauh karena dosa dan pelanggaran kita. Sudah terpisah jauh, tidak ada hubungan. Tidak ada jalan untuk kita bisa bertemu, bersekutu dengan Bapa Elohim, Bapa Yahweh di sorga. Tetapi melalui salib, melalui kematian anaknya yang tunggal, itulah Yeshua HaMashiach yang rela memberi dirinya untuk memperdamaikan kita dengan Bapa sorgawi. Sehingga dia rela darahnya tercurah di Kalvari untuk menebus setiap orang yang berdosa, namun yang percaya kepadanya. Amin, saudara. Ingat saudaraku, di dalam Yohanes 3:16, begitu besar kasih Bapa Yahweh akan dunia ini sehingga dia memberikan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, itu sebabnya ketika Yeshua disalibkan, selesai semuanya. Tidak ada lagi hukuman kutuk yang selama ini sudah diselesaikan di kayu salib. Saudara, kalau saudara melakukan Taurat, saudara berbahagia, saudara diberkati. Tapi kalau saudara tidak lakukan Taurat, saudara akan mendapat kutuk. Nah, inilah yang diselesaikan Yeshua HaMashiach di kayu salib. Salib itulah yang melepaskan semua kita dari kutuk-kutuk itu, sehingga kita memperoleh jalan masuk ke dalam rencana
Yeshua HaMashiach, yaitu hidup yang kekal. Itu sebab dikatakan sejak Yeshua HaMashiach disalibkan, dia katakan jika sudah selesai, maka yang baru datang, yaitu barang siapa yang percaya kepadanya. Bukan lagi siapa yang melakukan Taurat itu, tapi barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa dan terus lakukan perintah Yeshua HaMashiach, yaitu kasih kepada Bapa Yahweh, kasih kepada sesama. Itulah salib, saudara. Itu sebab barang siapa yang datang kepadanya harus pikul salib. Pikul salib artinya apakah saudara sudah melakukan hubunganmu dengan Bapa Yahweh secara vertikal, dan apakah sudah mengaplikasikan bagaimana saudara hidup sesama dengan orang lain dengan penuh damai dan kasih yang dari Yeshua HaMashiach. Dan yang ketiga, saudara, dikatakan beroleh jalan masuk. Efesus 2 ayat 17 dan 18 dikatakan, ia datang untuk memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, karena oleh dia kita semua, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Saudara, luar biasa. 3 hal ini kita boleh masuk ke jalannya Tuhan, masuk ke pintu gerbangnya keselamatan yang dari Tuhan. Sekalipun dikatakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Elohim, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Haleluya. Itu sebabnya, saudaraku, kesimpulannya bahwa kita yang sudah ditebus oleh darahnya yang dibenarkan melalui kematiannya, kita tidak lagi hidup di dalam dosa, karena dosa adalah satu pemberontakan untuk membuat kita terpisah dari Tuhan. Yang kedua, melalui kematiannya kita ditebus. Elohim menyingkirkan segala penghalang-penghalang, yaitu dosa yang selama ini, dan jangan lagi berbuat dosa. Sekali selamat bukan berarti selamat. Saudara memperoleh keselamatan, lakukan, kerjakan keselamatan itu dengan takut akan Tuhan. Dan kemudian perdamaian berlaku untuk setiap orang. Untuk setiap orang, siapa saja Tuhan sediakan perdamaian itu. Tapi jangan salah gunakan perdamaian itu dengan keinginan daging. Haleluya. Itulah yang bisa saya sampaikan hari ini. Karya salib yang luar biasa. Terpujilah Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya. Haleluya. Kita akan nikmati Paskah yang sudah di depan kita. Salibnya, salibnya. Haleluya. Amin.